Dokter ini taruh penghargaan tertinggi Belanda di pantatnya sebagai wujud penghinaan pada mereka. Pada tahun 1911, wabah pes melanda Malang dan merajalela di sana. Hanya sehari saja, bisa sampai 200 orang yang meninggal dunia di Malang. Wabah yang dibawa tikus itu bertepatan dengan tingginya rasisme yang memecah belah masyarakat berdasarkan warna kulit dan asal-usul. Oleh karena itu, para dokter Belanda tidak mau mengobati pasien pes yang mayoritas adalah pribumi. Mereka hanya mau mengobati pasien dari kalangan Eropa dan bangsawan saja. Hingga akhirnya, banyak dokter pribumi yang tergerak hatinya dan menjadi relawan untuk merawat mereka. Salah satunya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau sangat marah dengan sikap dokter-dokter Belanda yang enggan merawat warga pribumi. Dr. Cipto merawat dan mengobati warga pribumi tanpa perlindungan diri atau APD yang memadai. Beliau menerjang pelosok-pelosok desa di Malang guna membasmi pes. Tanpa biaya sepeser pun Dr. Cipto ikhlas membantu dan mengobati para warga pribumi yang terkena wabah ini. Hingga pada suatu hari, Dr. Cipto mendatangi suatu rumah yang terlihat kosong, namun beliau mendengar suara tangisan bayi. Dan setelah dicek, ternyata benar. Ada seorang bayi yang tinggal sebatang kara karena orang tuanya terkena wabah pes. Kemudian, bayi itu diangkat menjadi anak angkat beliau dan diberi nama Pes Yati. Setelah wabah mulai mereda, pemerintah Belanda melakukan sterilisasi. Jika di Malang ada warga pribumi yang terkena pes dan rumahnya hanya dari bambu, rumah mereka akan dibakar dan mereka dipindahkan ke penampungan tanpa ganti rugi yang sepadan. Karena kontribusi besarnya dalam menyelamatkan nyawa penduduk yang terkena wabah pes di Malang, Dr. Cipto mendapatkan penghargaan tertinggi dari Ratu Wilhelmina Belanda, penghargaan Ridder in the Orde van Oranje-Nassau. Namun karena sudah marah dan saking bencinya kepada pemerintah Belanda, beliau mengembalikan lencana penghargaan tertinggi itu langsung di Batavia, yang saat ini adalah Jakarta. Dan lucunya, saat dibawa, lencana itu diletakkan di pantat beliau dan sambil berjalan melewati para orang Belanda. Karena penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi, Belanda yang melihat orang yang mengenakan lencana itu harus dihormati. Karena Dr. Cipto meletakkan lencana itu di pantatnya, jadi mereka harus menghormati pantat Dr. Cipto. Wow, epic comeback. Hingga akhirnya, nama Dr. Cipto Mangunkusumo menjadi nama rumah sakit terbesar di Indonesia saat ini.